Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Salam, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Ibadah keluarga di Batih masing-masing pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Diaken Sony Alfayundun. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah Patuan Berayat di keluarga Batih dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita memulai ibadah Patuan Berayat dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah Patuan Berayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan bersama dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan untuk duduk kembali. Bersama-sama mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kudus tetap
Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama-sama kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terutama saat malam hari ini, walaupun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mewabah, Engkau masih memelihara, melindungi, dan memberikan kesehatan pada setiap kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah Patuhen Brayat di keluarga Batih masing-masing. Bapa Surgawi, kami mengakui di dalam menjalani setiap kehidupan kami banyak melakukan kesalahan. Kami tidak pernah seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Oleh karena pengampunan-Mu melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, sungguh kami menyerahkan jalannya ibadah malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saatnya nanti bersama-sama kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kepada setiap kami, baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, agar kami boleh mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan firman-Mu boleh bermakna bagi setiap kehidupan kami. Demikian Bapa, seru dan doa kami, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Belas kasihan
Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan yang dibacakan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, terutama berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 50A, baitnya yang pertama sampai yang ketiga kita nyanyikan bersama. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Tema yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini yaitu jangan berhenti melangkah. Saya ulangi, jangan berhenti melangkah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebanyakan orang menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah medan laga yang membutuhkan perjuangan. Perjuangan untuk menaklukkan beban masalah yang tiada henti-hentinya datang menerpa. Iya, jadi yang namanya masalah tanpa diundang pun pasti akan datang. Apalagi kalau kita mencari masalah. Tentu akan lebih banyak lagi. Bagi sebuah perlombaan yang harus diperjuangkan, masalah itu tentunya harus kita lalui. Malah kadang masalah itu selalu datang silih berganti dari satu masalah ke masalah yang lain. Berikutnya dengan kadar kerumitan atau tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Namun seberapa berat dan seberapa rumitnya masalah itu yang menghadang kehidupan kita, janganlah berhenti untuk melangkah. Walaupun kaki ini terasa berat untuk melangkah, tetapi teruslah berjalan. Jangan ragu untuk terus melangkah. Seandainya kalau ini sebuah perlombaan lari maraton, maka berlarilah sampai ke finish. Hidup ini juga bisa diibaratkan sebagai seorang anak
yang menuntut ilmu atau pendidikan pada sebuah sekolah. Saat dia tidak masuk sekolah dengan alasan apapun, maka guru tentu tidak akan menunggu kehadirannya ataupun menunda untuk melanjutkan pelajaran. Tidaklah mungkin gara-gara seorang anak yang tidak masuk sekolah, maka kepentingan semua murid dalam menuntut ilmu akan dikorbankan. Dan semakin lama murid itu tidak masuk sekolah, tentunya semakin jauh pula dia akan tertinggal pelajarannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian juga dengan hidup ini. Sekali kita berhenti untuk melangkah, maka kita akan tertinggal banyak langkah di belakang dan berakibat hilangnya banyaknya kesempatan yang tersedia. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang pemuda bernama Emon. Dia begitu frustrasi ketika perusahaan yang mempekerjakannya itu memberhentikan karena perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Si Emon ini merasa frustasi, merasa kecewa akan hidupnya. Dan Emon tentunya merasa dirinya sebagai pengangguran, manusia yang tidak berguna. Dia merasa malu ketika telah berulang kali Emon ini mengirimkan surat lamaran pekerjaan, namun semuanya belum memberikan jawaban. Hingga akhirnya sang pemuda Emon ini memutuskan untuk berhenti berjuang, merasa menyerah, putus asa, dan tidak mau berjuang lagi. Dia berniat untuk pulang kampung untuk mengurus lahan pertanian di desanya. Beberapa sahabatnya berusaha untuk menahannya karena menyayangkan kehebatan atau kemampuan dan kepintaran Emon akan menjadi sia-sia ketika ia berada di kampung. Namun Emon tidak bergeming dan keputusannya untuk pulang kampung benar-benar terjadi. Dan tanpa sepengetahuan teman-temannya, Emon kembali ke kampung halamannya, bahkan nomor teleponnya pun tidak bisa dihubungi lagi. Tepat seminggu setelah kepergian Emon, sebuah perusahaan raksasa mengirimkan surat panggilan kepada Emon. Namun sayang sekali, Emon sudah tidak dapat dihubungi lagi, bagaikan lenyap di telan bumi. Sebuah kesempatan emas telah disia-siakan dan tidak mungkin dapat terulang kembali. Emon memilih untuk berhenti melangkah, meninggalkan jejak kesuksesannya di kota. Dia tidak mau bersabar untuk terus melangkah, berusaha untuk tetap semangat, dan bersikap optimis dalam menghadapi masalahnya. Padahal hanya tinggal seminggu saja, Emon akan kembali ke jalur kejayaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, harapan akan selalu ada dan memang tetap ada bagi mereka yang tetap tegar bersemangat dalam melangkah ke depan. Walaupun kelihatan jalannya begitu terjal dan berliku, bahkan seakan buntu. Jangan pernah menghilangkan harapan yang bakal menuntun kita kepada masa depan yang menjanjikan kesuksesan hidup. Selama terus berjuang dan tidak pernah berputus asa, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Marilah kita buka mata, buka telinga kita, dan bukalah mata hati kita. Yakinkan diri
bahwa akan ada pintu lain yang terbuka di saat kita melihat pintu yang akan kita lalui sedang tertutup rapat. Optimis dan selalu berpikiran positif, sebab pasti ada jalan keluar bagi orang yang melangkah di jalan kebenaran Tuhan. Masa lalu adalah pelajaran berharga bagi kita. Jangan lagi hidup di masa lalu, sebab masa lalu hanya akan meninggalkan jejak langkah. Jika pahit rasanya, tidak perlu diratapi secara berkepanjangan. Masa depan bukan ditentukan oleh masa lalu, namun ditentukan oleh apa yang kita lakukan di saat sekarang ini. Masihkah kita punya semangat juang yang optimis? Seringkali kita terlambat menyadari kehadiran Tuhan karena masih terus berkutat dengan masalah yang ada, yang membelenggu hati kita dalam kesedihan atau memborgol pikiran dalam kebodohan. Seperti para murid yang dikisahkan dalam Matius 14 ayatnya yang ke-26. Matius 14 ayatnya yang ke-26 yang demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kehadiran Tuhan pun tidak kita sadari. Karena mata hati kita telah dikotori oleh pikiran yang kerdil. Seakan-akan kita bisa semuanya, padahal lemah dan tak berdaya. Itulah sebabnya yang disampaikan Paulus di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang berat akhir-akhir ini, segera bukalah mata, carilah dan perhatikan baik-baik bahwa Dia yang telah bangkit itu akan menyertai dan bersama-sama dengan kita sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, jangan berhenti melangkah. Pandanglah Dia dan teruslah melangkah. Terasa berat? Iya memang. Tetapi bukan berarti tidak bisa dan tidak mampu. Bersama Yesus, kita akan mampu untuk melakukan semuanya. Dan Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 335, baitnya yang pertama dan yang kedua. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan
Bersama-sama mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang baru saja Engkau perdengarkan bagi setiap kami. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau menyertai kami di dalam kami melaksanakan firman-Mu, agar kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga Batih dimanapun kami berada. Bapa menyertai setiap keluarga Batih, Bapa memberkati setiap keluarga Batih ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terutama Bapa, persembahan yang baru saja kami kumpulkan bersama, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyucikannya, agar boleh menjadi berguna bagi kelancaran pelayanan di gereja-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap warga jemaat dimanapun kami berada. Baik itu yang sedang bekerja, kiranya Bapa menyertai, Bapa memberkati di dalam tugas pekerjaannya, agar di saatnya nanti boleh selesai dengan baik. Saudara-saudara kami yang sedang bepergian, Bapa juga menyertai, memberkati, menuntun di dalam perjalanannya, agar boleh tiba di tujuannya penuh dengan keselamatan dan sukacita. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat kami dimanapun kami berada. Kiranya Bapa sendiri yang menyertai, memberkati setiap kami, baik itu kami sebagai orang tua. Bapa, berikan hikmat-Mu, agar di dalam mengasuh putra dan putri kami boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang di dalam masa pendidikan, yang sedang mencari sekolah, yang akan mendaftar ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Engkau juga menyertai, membimbing, sehingga boleh mendapatkan sekolah yang sesuai dengan yang diinginkan. Anak-anak kami yang akan melangkah ke jenjang tingkat kelas selanjutnya, kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati. Bapa, kami menyerahkan setiap orang tua, para manula, para sesepuh, kiranya Bapa juga menyertai dan memberkati. Di dalam usia yang semakin senja, tentunya kekuatan fisik semakin melemah. Namun kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan memberkati, agar mereka boleh tetap hanya bersandar kepada Tuhan saja, sehingga mendapat kekuatan batin yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapa, kami juga menyerah gereja-Mu yang ada di muka bumi, terutama gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Engkau memberkati setiap program-program yang dilaksanakan gereja kami ini, tentunya semuanya hanya demi memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini di dalam memerangi COVID-19. Kiranya Engkau juga memberkati setiap aparat bangsa kami. Begitu juga para dokter, para medis, para perawat yang berada di garda terdepan. Engkau sendiri kiranya yang menyertai dan memberkati mereka, agar dimampukan untuk melaksanakan tugas yang berat ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah Patuhen Brayat ini, dan kami menyerahkan seluruh kelanjutan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mohon untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama saja. Di jalanku ku diiring
surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.